Pemirsa, apa jadinya jika teknologi digital di Kota Bogor dikawinkan dengan potensi pertanian raksasa di Kabupaten Blora? Inilah misi serius yang sedang dijalankan Bupati Blora Dr. Haji Arif Rahman. Beliau secara langsung memburu rahasia sistem SIPDEH ke Kota Bogor demi memastikan khas daerah melesat tajam. Tidak hanya soal angka di atas kertas, target akhirnya adalah kemakmuran petani organik lewat revolusi pertanian modern. Benarkah ini akan menjadi titik balik kejayaan ekonomi di Blora? Kita akan kupas tuntas laporannya dalam ulas berita berikut. Ya. Sebuah langkah besar yang diprediksi akan mengubah peta ekonomi Jawa Tengah baru saja diletuskan. Pemerintah Kabupaten Blora secara mengejutkan memboyong gerbong kekuatannya untuk mengebung Kota Bogor dalam misi rahasia, yakni membongkar resep sukses pengelolaan pendapatan asli daerah atau PAD dan mengunci strategi pertanian organik kelas dunia, Senin 15 Desember 2025. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rahman tidak main-main. Ia turun langsung bersama Wakil Bupati Hajah Sri Setiorini, Ketua DPRD Blora, hingga seluruh jajaran kepala OPD dan pasukan media. Mereka mendarat di Balai Kota Bogor dengan satu misi, mentransformasi efisiensi anggaran menjadi mesin penghasil uang daerah yang perkasa. Kami datang untuk membangun sinergi maut. Blora harus meniru Bogor. Di tengah badai pemotongan anggaran nasional, Bogor justru menunjukkan strategi peningkatan PAD yang luar biasa. Kami ingin strategi itu ada di genggaman Blora, tegas Bupati Arif Rahman dengan nada penuh optimisme di hadapan petinggi Kota Bogor. Dunia birokrasi bergetar saat Wali Kota Bogor, Dedi Ar-Rahim, membeberkan kartu as di balik APBD Kota Bogor yang menembus 3,3 triliun rupiah. Secara fantastis, 1,1 triliun diantaranya murni berasal dari PAD, sebuah angka yang membuat banyak daerah iri. Ternyata, rahasianya terletak pada invasi digital. Bogor secara agresif meluncurkan pasukan aplikasi seperti SIPDEH atau Sistem Informasi Pajak Daerah, ESPPT, hingga e-Opsir. Tidak ada lagi celah kebocoran pendapatan. Bahkan sektor parkir di 110 titik dikelola dengan sistem ORIS atau transformasi digital yang membuat aliran uang masuk ke kas daerah secepat kilat. Tak puas hanya merampas ilmu pajak, Bupati Arif langsung melesat menuju Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, IPB. Di sana, ia berhadapan langsung dengan para pakar jenius, termasuk Wakil Rektor Profesor Iskandar Zulkarnain Siregar dan Dekan Fakultas Pertanian Profesor Suryo Wiono. Pertemuan ini bukan sekedar diskusi formal, melainkan peletakan batu pertama bagi mimpi besar, menjadikan Blora sebagai lumbung pangan organik nasional. Blora yang memiliki populasi sapi potong terbesar di Jawa Tengah, lebih dari 280.000 ekor, adalah tambang emas pupuk organik yang tak terbatas. Blora punya modal kuat, kita punya bahan baku melimpah, kita punya lahan luas. Sekarang, kita bawa teknologi dan regulasi dari IPB dan Bogor untuk mengubah limbah jadi emas hitam atau pupuk organik. Ungkap rombongan Pemkab Blora. Inilah gebrakan yang paling menggetarkan. Blora kini resmi mengibarkan bendera perang melawan ketergantungan pupuk kimia lewat inovasi sejuta kotak umat. Sebuah gerakan akar rumput untuk kemandirian petani di setiap desa. Bupati Arif tidak hanya memberi janji, miliaran rupiah bantuan mulai dikucurkan termasuk suntikan modal ratusan juta melalui Bank Jateng dan dukungan penuh kader militan dari PCNU Blora. Koperasi Berkah Jagat Nusantara pun didirikan sebagai benteng pertahanan ekonomi untuk menghancurkan rantai kemiskinan. Blora kini bukan lagi daerah yang sekadar mengekor. Dengan mengawinkan teknologi digital Bogor dan keahlian pertanian IPB, Bumi Samin sedang bersiap memimpin revolusi pertanian organik di Indonesia. Diketahui, mewujudkan Blora sebagai lumbung pangan organik nasional, ini merupakan visi di mana kembali ke alam untuk kesejahteraan rakyat. Bupati Blora,
Arif Rohman memiliki visi besar untuk mentransformasi sektor pertanian dari sistem konvensional kimiawi menuju sistem pertanian organik berkelanjutan. Langkah ini bukan sekadar tren, melainkan solusi atas ketergantungan petani terhadap pupuk kimia yang harganya kian melambung dan ketersediaannya yang sering langka. Selain itu, Blora memiliki modal kuat untuk menjadi kabupaten organik di mana populasi ternak melimpah. Diketahui, Blora dikenal sebagai pemilik populasi sapi potong terbesar di Jawa Tengah, lebih dari 280.000 ekor. Ini adalah sumber bahan baku pupuk organik yang tidak terbatas. Dengan luas wilayah yang didominasi lahan pertanian dan hutan, Blora memiliki isolasi alami yang baik untuk menciptakan zona pertanian organik agar tidak tercemar residu kimia dari lahan sekitar. Gerakan Sejuta Kotak Umat, inovasi pengolahan limbah menjadi pupuk di tingkat desa untuk mendukung kemandirian petani. Pemerintah Kabupaten Blora menempuh beberapa jalur utama, seperti pilar strategis aksi nyata, edukasi dan pelatihan, pembentukan sekolah lapang pertanian organik bagi kelompok petani di setiap kecamatan. Kemandirian pupuk, mendorong setiap desa memiliki unit pengolahan pupuk organik sendiri, Demplot Organik. Memfasilitasi pendaftaran sertifikasi organik SNI agar produk petani Blora memiliki nilai jual tinggi di pasar ekspor. Infrastruktur, pembangunan sumur-sumur bor untuk memastikan ketersediaan air di lahan kering atau tada hujan. Tantangan dan harapan. Transisi ini memang tidak instan. Tantangan utamanya adalah perubahan pola pikir atau mindset petani yang terbiasa dengan hasil cepat dari pupuk kimia. Namun dengan hasil panen organik yang lebih sehat, harga jual yang lebih stabil, dan biaya produksi yang lebih murah, karena buat pupuk sendiri, kesejahteraan petani Blora diprediksi akan meningkat signifikan dalam 5-10 tahun ke depan. Target kita bukan hanya tanah yang subur, tapi petani yang mandiri dan masyarakat yang mengonsumsi pangan sehat. Blora harus jadi contoh bahwa kemandirian pangan dimulai dari pupuk yang kita buat sendiri. Ya, Bupati Arif Rohman memang sudah lama tabuh genderang perang lawan kemiskinan lewat pertanian organik. Sebuah gebrakan raksasa mengguncang bumi Samin. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, secara resmi mendeklarasikan masa depan baru bagi ribuan petani dengan meluncurkan serangan total di sektor pertanian organik. Tak main-main, sang bupati menginstruksikan pendataan hingga akar rumput bagi seluruh pejuang pangan organik di Blora. Sabtu 6/12/2025 lalu, di tengah hamparan sawah Dukuh Denguk yang menjadi saksi sejarah, Bupati Arif menegaskan bahwa pertanian organik bukan sekedar pilihan, melainkan masa depan emas Blora. Semua harus didata, tidak ada petani organik yang boleh berjuang sendirian. Kita kawal dari bibit hingga panen raya. Tegas Bupati dengan nada membara. Kami intinya memberikan apresiasi, terima kasih untuk Bang Jateng ya, yang sudah bersinergi dengan kita, Pemprov Jateng dan juga PCNO dan juga DP4. Ini adalah percontohan, ini harus tanggung jawab kita bersama. Jadi nanti pelaksana dari PCNO, nanti tetap dari Bang Jateng memonitoring, dari DP4 dengan PPL-nya tolong tetap memonitor, ini harus berhasil. Dan outputnya nanti kita tunggu, padi yang kita tanam nanti kita panen kapan, nanti kita undang Mbah Rois atau Gus Rozin untuk menyaksikan langsung hasil dari jerih payah kita semuanya. Dan saya berharap alat-alat yang sudah diberikan ini untuk dijaga, dipelihara, dirawat, dan dimanfaatkan, bermanfaat untuk kelompok maupun untuk masyarakat. Dan kita berharap ini semakin ngeremboko ya, semakin tersebar luas, dan mungkin tadi kecamatan yang belum 2 tadi Pak Kadinasnya mana saja, tolong untuk bisa dikawal. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Bupati tidak hanya memberi perintah kosong, ia mengerahkan koalisi maut antara Dinas P4, Bank Jateng, hingga kekuatan besar Nahdlatul Ulama atau NU untuk memastikan kualitas hasil panen Blora mengguncang pasar nasional. Dalam momentum bersejarah ini, hujan modal benar-benar terjadi.
Bank Jateng Cabang Blora menerjunkan bantuan fantastis melalui program keberlanjutan penuntasan kemiskinan yang membuat siapapun tercengang. 420 juta rupiah dikucurkan langsung untuk 40 petani organik KTST. 480 juta rupiah disuntikkan ke PCNU Blora untuk pengadaan alat perang modern seperti traktor raksasa, mesin pengering, hingga teknologi rice milling terbaru. Total miliaran rupiah aset dan modal bergerak serentak untuk memodernisasi pertanian Blora. Ketua PCNU Blora, MH Fatah memberikan kejutan besar dengan mengungkap keberadaan 139 kadar militan pertanian organik yang sudah menguasai 40 hektar lahan. Pasukan khusus ini siap berekspansi dan menjadikan Blora sebagai kiblat pertanian organik di Indonesia. Tidak berhenti di situ, Bupati Arief juga meresmikan Koperasi Berkah Jagat Nusantara. Ini bukan sekedar koperasi biasa, melainkan rumah besar yang diproyeksikan menjadi benteng ekonomi bagi petani, UMKM, dan kadar NU untuk menghancurkan rantai kemiskinan di Blora. Blora kini tidak lagi sekedar mengekor, namun memimpin di garis depan revolusi pertanian organik di Jawa Tengah. Pemirsa, langkah Gerutuk Bogor ini menjadi bukti nyata bahwa inovasi tak boleh dibatasi oleh jarak. Jika sistem SIPDAH sukses diadopsi, bukan tidak mungkin Blora akan segera bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi baru yang memadukan kecanggihan digital dengan kearifan lokal pertanian organik di Kabupaten Blora. Kita nantikan saja bagaimana wajah baru kemakmuran petani di Bumi Samin. Saya Urip Daryanto bersama seluruh kru Blora TV yang bertugas mohon pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.